kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, Kakak Is, adik-adik di rumah masih kurang semangat. Iya, Coba kita tanya sekali lagi, Sekali lagi. harus lebih semangat. Apa kabarnya adik-adik di rumah saat ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siap dong pastinya. Pasti Kak juga Ningsi. sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Pastinya. Ya. Ya kan? Kalau sudah siap, Kakak Ningsi dan Kakak Is ajak adik-adik di rumah untuk berdiri. bangkit berdiri. Dan kita sama-sama dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita menyanyi sama-sama. Selamat datang di sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Adik-adik yang terkasih, masih tetap berdiri. Kita akan doakan ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami anak sekolah minggumu untuk kami boleh sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Guru kami, oleh Ibu Guru Hesti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Guru kami, Tuhan Yesus memberkati persiapan yang Ibu Guru kami lakukan, hingga Kakak Hesti Tuhan dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri? Kita kembali lagi memuji nama Tuhan. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya adik-adik silakan duduk dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Hesti. Shalom adik-adik. Sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap juga Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita akan membaca dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-39.
1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-39. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah bagi nama Tuhan dan membuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api dan batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Amin. Adik-adik, Kakak Hesti punya sebatang ranting kayu kering. Apabila ranting kayu ini didekatkan dengan
nyala api, apakah dia akan terbakar? Ya, tentu saja ranting kayu ini pasti terbakar karena ada sumber api. Kemudian ranting kayu ini dicelupkan di air. Setelah dicelupkan di air, didekatkan lagi dengan api. Apakah terbakar atau tidak? Sulit ya, pastinya sulit untuk terbakar karena ranting kayu ini sudah basah, jadi sulit untuk terbakar. Adik-adik, dalam cerita kita pada saat ini, kita akan melihat Nabi Elia ikut pertandingan membakar kayu dan hewan, tetapi tidak menggunakan api. Wah, bagaimana ya? Apa bisa terbakar atau tidak? Ya, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel mengalami bencana kekeringan selama 3 tahun. Pada waktu itu Tuhan memanggil Nabi Elia. Tuhan berkata, "Pergilah, katakan kepada Raja Ahab, aku akan menurunkan hujan." Kemudian Nabi Elia segera pergi menghadap Raja Ahab. Ketika melihat Nabi Elia, Raja Ahab merasa geram. Raja Ahab tidak suka dengan kedatangan Nabi Elia. Raja Ahab berkata, "Gara-gara kamu nih, kami menderita." Kemudian Elia berkata, "Enak saja, kamu yang tidak setia dan taat kepada Tuhan, kamulah penyebabnya." Elia berkata, "Begini saja, suruhlah seluruh rakyatmu dan nabi-nabimu pergi ke Gunung Karmel." Tanpa bertanya lagi, Raja Ahab segera menyuruh seluruh bangsanya pergi ke Gunung Karmel. Ketika sudah sampai di Gunung Karmel, Elia berkata kepada mereka, "Hai orang Israel, apakah kalian mau menyembah Tuhan atau menyembah Baal?" Orang-orang Israel itu bungkam, tidak menjawab sama sekali. Kemudian Elia berkata, "Saya akan mengadakan pertandingan dengan kalian. Kita lihat bersama-sama, siapakah yang lebih hebat? Tuhanmu, Tuhanku, atau dewa-dewa Baal itu?" Kemudian Elia menyuruh mereka untuk mengambil lembu jantan dan menaruhnya di atas kayu bakar, tetapi tidak menggunakan api untuk dibakar. Bagaimana caranya? Apakah bisa terbakar? Mereka berdoa kepada dewa-dewanya. Setelah itu, apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu? Mereka mengadakan korban bakaran, menaruh lembu jantan di atas kayu bakar, tetapi sambil berdoa kepada dewa-dewanya, tetapi sama sekali tidak terjadi apa-apa, adik-adik. Setelah itu Elia berkata kepada mereka, "Mana dewa-dewa kalian? Kenapa belum terbakar ranting dan korban sembelihan itu?" Setelah itu mereka terus berdoa lagi kepada dewa-dewa mereka, sampai akhirnya mereka menyerah. Mereka berkata kepada Elia, "Kami merasa kalah.
Kami sudah berdoa, kami sudah menyembah dewa-dewa kami, tetapi tidak terjadi apa-apa pada korban bakaran kami. Sekarang giliran Elia. Elia mengambil 12 batu. 12 batu itu, setiap batu mewakili satu suku bangsa Israel. Elia kemudian mengambil batu, menyusunnya, dan menaruh kayu serta hewan sembelihan di atasnya. Dan memanggil seluruh bangsa Israel itu untuk melihat apa yang Elia lakukan. Elia kemudian menyuruh mereka untuk mengambil air sebanyak 3 kali dan menyiram korban bakaran itu. Setelah itu Elia pergi berdoa. Doa Elia seperti ini. Ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu kepada bangsa Israel agar mereka mau bertobat dan kembali menyembah-Mu. Amin. Begitu doa Elia. Nah, adik-adik, pada waktu itu apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan api. Tuhan mendatangkan api pada korban bakaran Elia. Mujizat Tuhan terjadi pada saat itu. Padahal adik-adik tahu tadi korban bakaran Elia itu sudah disiram dengan air sebanyak 3 kali. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Padahal kalau sudah disiram air pastinya sulit untuk terbakar. Tetapi karena kuasa Tuhan, Tuhan mendatangkan api dan membakar habis batu, kayu, dan korban sembelihan itu. Nah, adik-adik, ketika melihat korban bakaran yang Elia lakukan itu, orang-orang Israel mulai percaya kepada Tuhan. Dan pada saat itu, mereka mulai bertobat dan menyembah Tuhan. Adik-adik, di kehidupan kita juga harus senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh percaya kepada Allah-Allah lain. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kalau kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Kita datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Sama seperti tadi Nabi Elia datang berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menolong Nabi Elia. Begitu juga dengan kita datang kepada Tuhan melalui doa. Pasti Tuhan akan menolong kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya penolong bagi kita. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus satu-satunya penolongku. Kita ulang sekali lagi, kita katakan bersama, Tuhan Yesus penolongku. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu depan dari 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kalau adik-adik sudah menghafalnya, boleh dikirimkan ke alamat nomor WA Ibu Guru di bawah ini. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi pujian Yesus itulah satu-satunya.
itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, marilah kita bersama-sama melipat tangan, tutup mata, kita berdoa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini. Tuhan berkati kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan, agar kami percaya bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya penolong bagi kami. Biarlah firman-Mu terus menjadi kekuatan dan penolong bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, di tengah pandemi saat ini, meskipun kami tidak dapat berkumpul satu sama lain, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk dapat beribadah kepadamu melalui ibadah online saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang berdoa buat teman-teman kami yang bersukacita karena ketambahan usia. Tuhan berkati mereka sehingga mereka diberikan sehat kuat. Tuhan berkati juga buat teman-teman kami yang sementara dalam kelemahan tubuh, yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan menjamah, melawat, berkati segala makanan, minuman, obat-obatan sehingga teman-teman kami boleh pulih kembali. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat orang tua kami yang senantiasa sabar mengajari kami, bahkan semua guru-guru kami yang mengajarkan kami tentang firman-Mu. Tuhan terus melindungi, memberkati mereka. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang tiba saatnya kita akan membawa persembahan ya Kakak Ningsi. Iya, Kak Is. Nah, berikut ini adalah 2 amplop persembahan syukur kita. Satunya amplop persembahan kolekte persembahan ya. Yang satunya syukur kenaikan kelas. Jadi amplop ini bisa diambil di depan gereja, nanti minta tolong mama papanya ya atau keluarganya diambilkan di depan gereja, lalu dibawa kembali di minggu depan. Dimasukkan dalam kotak persembahan. Nah, adik-adik kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik sambil kita bawa persembahan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita telah berakhir ya Kakak Ningsi. Adik-adik di rumah jangan sedih. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sekarang kita akan satu dalam doa, kita akan doakan persembahan kita juga ya. Iya, Kakak Oke, Yes. mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman itu Tuhan bisa kami simpan di hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami lakukan di setiap hari, agar hidup kami semakin buat hati Tuhan senang. Tuhan Yesus yang baik, sesaat yang lalu juga kami telah membawa persembahan kami. Berkati kiranya Tuhan persembahan kami ini, biar boleh kami gunakan untuk kelebaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami telah selesai, kami akan kembali bersama keluarga kami. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, Tuhan sertai kami selalu. Berkati kiranya Tuhan, semoga di minggu depan kami boleh kembali lagi untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus terima kasih, ini doa kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Jagalah Hatimu. Ada gerakannya ya, adik-adik di rumah ikuti Kakak Ningsi dan Kakak I sama-sama kita menyanyi sesuai dengan gerakannya. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah adik-adik ibadah kita telah selesai. Ya, ibadah kita telah selesai. Sampai Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Mazmur pasal 67 ayat 6b sampai 7. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Amin. Shalom Ibu Guru, shalom kakak-kakak, shalom teman-teman. Saya rindu, saya mau menghafal Mazmur 67 ayat 6b sampai 7. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.